hal ini ya kami ingin meluruskan hal-hal yang tersebar di medsos ya dikaitkan dengan PT Harsen. Tadi kembali kami menyampaikan ya bahwa tugas dari Badan POM adalah melakukan pengawasan, ya melindungi masyarakat, tentunya melakukan pengawasan tidak hanya memastikan produk tersebut juga memenuhi syarat-syarat cara produksi obat yang baik pada saat di fasilitas produksi, ya namun juga pada saat diedarkan juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang akan melindungi masyarakat dan tentunya dalam tata kelola distribusi obat yang baik atau cara CDOB, harus memenuhi CDOB. Nah, untuk meluruskan berita-berita yang berkembang di medsos, perlu kami sampaikan ya bahwa kami sudah melakukan pembinaan dan pengawasan Badan POM terhadap kegiatan pembuatan ivermectin produksi PT Harsen ya dengan nama dagang Ivermax 12 ya. Tahap-tahap pembinaan melalui inspeksi, melalui komunikasi, BAP ya sudah dibicarakan, berita acara sudah disampaikan, kemudian juga tentunya ada tahapan-tahapan perbaikan yang harusnya diberikan, tapi sampai dengan saat ini pemanggilan juga sudah pernah kami berikan, namun masih belum menunjukkan bahwa PT Harsen menunjukkan niatnya yang baik untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang didapatkan dikaitkan dengan aspek CPOB dan CDOB. Ya, antara lain ini beberapa aspek yang tidak memenuhi ketentuan adalah pertama penggunaan bahan baku ivermectin dengan pemasukan yang tidak melalui jalur resmi. Ya. Jadi kategorinya tentunya adalah tidak memenuhi ketentuan atau ilegal. Kemudian yang kedua adalah mendistribusikan obat Ivermax ini, Ivermax 12 tidak dalam kemasan siap edar. Saya kira itu adalah dus kemasan yang memang sudah disetujui ya di dalam pemberian izin edar, yaitu adalah ketentuan yang harus diikuti dengan kepatuhan. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan obat Ivermax 12 ini tidak melalui jalur distribusi resmi. Keempat, mencantumkan masa kadaluarsa Ivermax tidak sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM, yaitu seharusnya dengan data stabilitas yang kami terima akan bisa diberikan 12 bulan setelah tanggal produksi, namun dicantumkan oleh PT Harsen untuk 2 tahun setelah tanggal produksi. Saya kira itu adalah satu hal yang kritikal ya karena tanggal kadaluarsa. Kemudian mengedarkan obat yang belum dilakukan pemastian dari mutu dari produknya, dan promosi obat keras hanya dibolehkan di forum tenaga kesehatan dan tidak boleh dilakukan di umum ya, promosi ke masyarakat umum ya langsung oleh industri farmasi tersebut. Itu adalah satu pelanggaran. Saya kira semua industri farmasi apabila sudah mendapat CPOB dan CDOB harusnya memahami berbagai regulasi yang ada ya, dengan demikian bisa dikategorikan pelanggaran CPOB dan CDOB. Apa akibatnya? Ya tentunya Badan POM mempunyai tugas dalam perlindungan masyarakat untuk memastikan tadi bahwa obat yang sudah kami berikan izin edar di dalam jalur distribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada, karena temuan-temuan tersebut bisa menyebabkan mutu obat yang menurun atau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, tadi dari A, B, C itu bisa berpotensi untuk menurunkan mutu obat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau menurun ya. Tentunya ini sangat berpotensi membahayakan masyarakat ya. Kami sampaikan bahwa langkah-langkah pembinaan telah dilakukan, namun belum ada respon atau niat baik dari pihak PT Harsen, sehingga tentunya ya pelanggaran-pelanggaran tersebut ada langkah-langkah tindak lanjut yang akan kami berikan berupa sanksi-sanksi yang bisa diberikan ya. Badan POM tentunya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada juga sudah disebutkan ya sanksi-sanksi itu apa ya, apakah itu sanksi administrasi dan bahkan mungkin bisa berlanjut kepada sanksi pidana berdasarkan bukti-bukti yang sudah didapatkan ya. Sanksi administrasi itu juga ada beberapa, ada peringatan keras sampai dengan penghentian produksi dan pencabutan izin edar ya, itu saya kira
seharusnya sudah diketahui oleh pelaku usaha, ya. Badan POM tentu saja mengedepankan pembinaan, ya. Namun kalau pembinaan itu tidak menunjukkan bahwa industri farmasinya patuh bekerja sama dengan Badan POM sehingga memastikan bahwa produk yang diedarkan, diproduksi dan diedarkan memenuhi ketentuan keamanan mutu dan khasiat sehingga kita betul-betul memberikan produk yang terbaik untuk masyarakat, ya, dan melindungi masyarakat, ya, tidak memberi obat malah membuat penyakit yang lain yang membahayakan pada masyarakat. Saya kira aspek keamanan mutu dan khasiat itu adalah prioritas, ya. Itu tidak bisa dikorbankan, bahkan di masa pandemi ini justru itu harus tetap kita taati, ya, dikaitkan dengan aspek mutu dan keamanan. Ya, tentunya kita ingin segera keluar bersama-sama dari pandemik virus COVID-19 ini dengan tidak menimbulkan korban lain, ya, yang diakibatkan dari efek-efek samping yang ditimbulkan dari produk obat ini. Ya. Tentunya juga dalam hal inilah, dalam konteks ini, ya, kami mengklirkan apa yang beredar di medsos sekalian dalam paket ini juga, ya. Sebagaimana juga kami telah memberikan jalur terbaik, kami bersama Kementerian Kesehatan berikan jalur terbaik sehingga akses pada obat ivermectin ini untuk pengobatan COVID-19 tetap bisa diberikan, namun sesuai dengan ketentuan melalui uji klinik dan dengan pengawasan dokter sesuai dengan ketentuan, juga termasuk ketentuan dalam distribusi obat ini sampai ke tangan pasien, ya, di mana ke masyarakat, di mana juga kami menghimbau agar masyarakat memahami, ya, bahwa obat keras tidak bisa dibeli secara individu tanpa adanya resep dokter dan tidak bisa juga diperjualbelikan di media di online, ya, di dalam jalur online apabila tidak dalam cara distribusi obat yang baik, ya. Mungkin saja dalam online tapi dalam cara distribusi obat yang baik. Artinya menerima resep, ada resep, kemudian ada serah terima dari obat tersebut walaupun melalui online tapi dengan resep dokter dan diserah terimakan oleh apoteker yang bertanggung jawab. Jadi kami menghimbau kembali lagi untuk masyarakat bijaksana dan pintar, tentunya bijaksana, pintar, ya, dan hati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan COVID-19, selalu berkonsultasi dengan dokter. Saya kira konsultasi bisa dilakukan dengan langsung ataupun juga dengan cara telemedicine yang sudah saya kira sudah banyak bisa dilakukan di alamat-alamat telemedicine yang sudah disebarkan. Demikian. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah diberikan. Kami menghimbau untuk informasi ini selalu disebarkan pada masyarakat sehingga masyarakat paham dan menggunakan obat keras dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan, dan uji klinik ini bisa berjalan. Sekiranya nanti dapatkan hasil yang baik, tentunya akan ada keputusan yang lain dikaitkan dengan ivermectin, dikaitkan dengan obat COVID-19. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.